Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Helena Lanung dengan NIM 2022-210147. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Reformasi Administrasi dan Governance. Dosen pengampu ABD Rohman Esos MAP yang berkaitan dengan sejarah perkembangan paradigma administrasi publik. Di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu paradigma manajemen ilmiah. 1. Latar belakang. Menurut Robbins dan Coulter 2010 menguraikan bahwa sejak ribuan tahun silam, fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan telah dijalankan yang diarahkan dan diatur oleh orang-orang sesuai tanggung jawabnya masing-masing melalui usaha-usaha terorganisasi. Contohnya itu di Indonesia dalam pembangunan Candi Borobudur dan Candi Prambanan, yang dimana pada saat itu orang-orang melakukan pembangunan tersebut sudah menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam proses pembangunan Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Yang kedua, pengertian manajemen. Perlu kita ketahui bersama bahwa manajemen berasal dari kata manager, bahasa Latin yang berarti menangani. Manager dibentuk dari kata manus yang berarti tangan dan agree berarti melakukan. Manager diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yaitu to manage yang berarti mengurus, mengatur, mengelola, dan melaksanakan. Jadi, manajemen adalah proses mengatur kegiatan, baik yang dilakukan oleh individu atau kelompok, untuk mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia. Contohnya itu dalam organisasi HMJ, yang dimana dalam organisasi HMJ itu mereka membentuk struktur kepengurusan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan juga divisi-divisi lainnya. Tujuan dari pembentukan kepengurusan ini yaitu untuk memudahkan pembagian tugas dalam suatu kegiatan. Sehingga dengan begitu, dengan pembagian tugas tersebut akan memudahkan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yang kedua yaitu paradigma administrasi kebijakan. 1. Pengertian kebijakan. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengatasi masalah tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Kebijakan ini mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan sosial. Contohnya itu pengambilan kebijakan dalam masalah pengangguran, yang dimana kita sudah ketahui bersama bahwa masalah pengangguran di Indonesia itu sangat besar. Jadi kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah yaitu dengan menciptakan lapangan kerja baru yang bisa mengurangi pengangguran yang terjadi. Atau bisa juga dengan menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi kepada calon pekerja, sehingga calon pekerja ini memiliki keterampilan atau kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri kerja. Tujuan dari pembuatan kebijakan ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga menciptakan keadilan masyarakat. Yang kedua adalah proses perumusan kebijakan. Di sini ada 5 tahap dalam proses perumusan kebijakan. Yang pertama itu adalah perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan tahap permasalahan diangkat dan para pembuat kebijakan mencari dan menentukan identitas masalah. Dalam tahap ini itu pemerintah mengangkat masalah. Kira-kira masalah apa yang terjadi di lingkungan masyarakat yang membutuhkan penanganan dari pemerintah. Contohnya tadi itu masalah pengangguran.
Terus yang kedua, perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan merupakan kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Di mana dalam tahap ini itu pemerintah menyusun dan mengembangkan eh, kira-kira tindakan seperti apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah pengangguran tadi. Yang ketiga, pengesahan kebijakan. Pengesahan kebijakan publik adalah proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan ukuran yang diterima. Jadi dalam tahap ini, pemerintah itu menetapkan kebijakan yang sudah ditetapkan bersama. Tadi mereka maksudnya sudah tahu kira-kira tindakan yang dilakukan itu seperti apa. Di poin yang ketiga ini itu mereka menetapkan atau mengisahkan terkait dengan kebijakan tersebut. Terus yang keempat itu pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan merupakan usulan kebijakan yang telah diterima dan disahkan oleh pihak yang berwenang. Kemudian keputusan kebijakan itu siap diimplementasikan. Dalam poin yang keempat itu, di mana pemerintah melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan bersama, atau kebijakan yang sudah ditetapkan bersama itu diimplementasikan kepada masyarakat. Kira-kira kebijakan itu bisa memberikan solusi atau tidak berkaitan dengan masalah pengangguran yang terjadi di masyarakat, lingkungan masyarakat. Terus yang kelima, penilaian kebijakan. Penilaian kebijakan ini juga bisa dikatakan sebagai evaluasi dari kebijakan, yang dimana penilaian kebijakan merupakan langkah terakhir dari sebuah proses kebijakan. Penilaian kebijakan publik dilakukan untuk mengetahui kebijakan publik, dampak kebijakan publik. Jadi dalam tahap ini itu pemerintah mengevaluasi kira-kira kebijakan yang sudah diimplementasikan kepada masyarakat itu memberikan dampak yang baik atau belum memberikan dampak begitu kepada masyarakat. Jadi dari kelima poin ini itu sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga, paradigma administrasi kolaboratif. Pengertian kolaborasi. Menurut Rukman 2007, yang mengungkapkan bahwa kolaborasi merupakan bentuk kerjasama yang terjadi antara dua atau lebih pihak yang saling memberikan untuk mencapai tujuan bersama. Dilakukan dengan pembagian tanggung jawab secara merata serta peran yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat. Contohnya itu eh, kolaborasi dalam suatu organisasi. Misalnya dalam organisasi HMJ yang di mana di dalamnya terdiri beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama dan juga mereka ini sudah dibagikan ke dalam beberapa divisi atau mereka sudah dibentuk ke dalam struktur kepengurusan supaya mereka bisa bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya masing-masing sehingga tujuan yang sudah ditetapkan dapat dicapai dengan lebih mudah. Yang kedua, kolaborasi bagi pelayanan publik. Kolaborasi dalam pelayanan publik memberikan sejumlah keberuntungan yang signifikan. Menurut Emerson et al. 2011, kolaborasi dapat mendorong peningkatan kualitas dan efisiensi dalam penyediaan pelayanan publik dengan menggabungkan sumber daya dan keahlian dari berbagai pihak. Melalui kolaborasi, pemerintah dapat memanfaatkan keahlian, pengetahuan, dan kapasitas dari organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam merancang dan menerapkan program atau layanan publik yang lebih baik. Yang keempat itu ada paradigma administrasi kesejahteraan. Yang satu pengertian dari administrasi kesejahteraan sosial.
Administrasi kesejahteraan sosial adalah proses di mana kebijakan sosial diubah menjadi layanan sosial yang melibatkan administrasi lembaga publik dan swasta. Kegiatan administrasi dapat dijumpai di semua bidang seperti organisasi layanan sosial, lembaga pendidikan, layanan kesehatan, administrasi kependudukan, perusahaan, lembaga peradilan hukum, dan sebagainya. Yang kedua itu ruang lingkup administrasi kesejahteraan. Jadi, ruang lingkup administrasi kesejahteraan berkaitan dengan eh, ada 4 poin di sini. Yang pertama itu ada masalah sosial, layanan sosial, jaminan sosial, dan kebijakan sosial. Masalah sosial adalah masalah dalam masyarakat yang menyulitkan orang untuk mencapai potensinya secara penuh. Contohnya itu seperti masalah kemiskinan dan juga masalah pengangguran. Yang kedua, pelayanan sosial. Pelayanan sosial ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat umum melalui penyediaan pendidikan, kesehatan, perumahan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada jaminan sosial. Pada dasarnya jaminan sosial ini memberikan kompensasi bagi masyarakat yang hilangnya pendapatan akibat pengangguran, pencatatan, atau kematian akibat kecelakaan lalu lintas dan juga kecelakaan kerja. Yang keempat, kebijakan sosial. Kebijakan sosial menggambarkan maksud dan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai untuk kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan melalui tindakan sosial atau program-program sosial. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian. Dan juga harapannya semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.